Adi bin Najjar, tinggal di Madinah, tepatnya di kampung Tababa'ah. Jadi di kampung Tababa'ah, di situ ada satu kabilah Bani Adi bin Najjar. Salma istri dari Hashim ini orang sana. Dari perkawinan Hashim dengan Salma mengadakan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menikah dengan Fatimah binti Umar al-Makhzumiyah. Orang Mekah mengadakan Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah mengadakan Nabi. Jadi Nabi ini diajak oleh ibunya berkunjung silaturahmi ke dasanak pada tuan sebelah bini, itulah kita. Karena pada tuan Nabi istri dari Hashim itu Bani Adi. Berarti Bani Adi orang Mekah ini banyak keluarga pada tuan pihak yang perempuan dari Nabi. Jadi Aminah mengajak berkunjung ke sana silaturahmi. Berarti dari halus sudah Nabi dididik oleh ibunya untuk menyambung silaturahmi kepada keluarga yang jauh-jauh. Kalau orang tua-tua kita beri gitu juga. Jadi anak-anaknya nih dibawainnya kemana-mana. Ini bubuhanku, ya ini marinaanku, ini sepupuanku. Kalau wajah ini nampaknya berkurang silaturahmi itu. Karena kadang-kadang ada yang sepupu sekali yang ada suatu takulan, nggak ada tahu. Yang lebih parahnya yang wedding berendam, itu parah lagi gitu. Jadi silaturahmi mempererat hubungan rahim, hubungan tali persaudaraan, ada hubungan darah. Maka Nabi diajak oleh ibunya mengunjungi paman-paman dari nenek Nabi. Berarti datuk Nabi, dasanak atau bubuhan daripada tuan Nabi, yaitu Bani Adi bin Najjar. Dari Bani Adi bin Najjar inilah kemudian muncul yang namanya kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Jadi dua kabilah besar, kabilah Khazraj dan kabilah Aus, itu yang ketiga itu mendiami kota Madinah. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ini kabilah Aus dan kabilah Khazraj inilah yang dinamakan dengan kaum Ansar, orang Madinah. Jadi ada sangkut paut juga Nabi orang Madinah itu cuma jauh gitu. Jadi kabilah Khazraj dan kabilah Aus yang mendiami Madinah ketika Nabi hijrah, maka dua kabilah inilah yang dinamakan oleh Nabi kaum Ansar. Adapun sahabat yang dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin, yang di Madinah disebut dengan kaum Ansar. Kurang lebih 1 bulan. Jadi kada satu mat itu mengilangi menjalani bubuhan itu katanya sebulanan. Aminah beserta Nabi dan juga pengasuh Nabi di Madinah. Ketika itu hendak pulang ke Mekah, maka Aminah pun diserang penyakit, sakit lah. Rupanya sakitnya semakin hari semakin keras, bertambah hingga sampailah di suatu tempat yang namanya Abwa. Ada lagi yang mengatakan Syibil Hajun. Maka di sanalah Aminah pun wafat. Maka ketika itu Nabi pun menjadi yatim piatu. 2 bulan dalam kandungan ayahanda Nabi Abdullah meninggal dunia. Umur 6 tahun umahnya pulang ibunda Nabi meninggal dunia. Maka jadilah Nabi yatim piatu kala itu. Wa dzakara ba'dul Malikiyah,
anna man ya'furu anhu sallallahu alaihi wasallam biyatimin fi ghairil hadis yakfur wala tuqbalu taubatuh. Kata Syekh Nawawi Banten, sebahagian ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama mazhab Maliki, sebahagian tadi, mereka mengatakan siapa yang membicarakan tentang keyatiman Nabi, padahal orang itu tidak sedang menceritakan atau meriwayatkan sebuah hadis, maka orang itu bisa jadi kafir. Berarti Malikiyah ini silahnya tuh kan injaan nih. Pokoknya siapa yang menyambat Nabi itu yatim, sedang ia tidak sedang meriwayatkan hadis atau menceritakan sebuah hadis, lalu ia nyambat Nabi Muhammad tuh yatim piatu, maka orang itu bisa kafir. Wala tuqbalu taubatuh, dan taubatnya pun tidak diterima. Ini menurut sebahagian kalangan ulama mazhab Maliki. Wa afta ba'dhum biqatlih, dan sebahagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa orang yang membicarakan tentang keyatiman Nabi sedang ia tidak dalam meriwayatkan hadis, maka orang tersebut dipancung. Jadi wa afta ba'dhum biqatlih. Sebahagian mazhab ulama mazhab Malikiyah itu memfatwakan orang itu dihukum pancung. Wa qala ba'dhum yuhfazu damuhu bitaqlidi mazhab Syafi'i. Dan sebahagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa orang yang mengatakan hal tersebut tidak dihukum pancung karena bertaklid dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita kena sampai itulah, apalagi kita sedang menceritakan mungkin ke anak cucu atau sedang pelajaran, tidak sedang meriwayatkan hadis, menceritakan tentang keyatiman Nabi, kada sampai inilah pun. Tapi kalau Malikiyah ada yang bisa dihukumi kafir, taubatnya diterima. Ada lagi sebahagian berpendapat hukum pancung, ada lagi yang berpendapat tidak dihukum pancung. Nah, kita Syafi'i tidak demikian. Hanya saja kecuali orang yang dicaci atau diejek. Kalau bahasa Banjarnya kena hapaki. Cuman inya membela dirinya itu tuh nyambat ke Nabi. Umpama ada orang kada bisa baca tulis, Tuhan baca kada bisa, nulis kada bisa, tetamu kekawanannya bahari lalu kan hapaki kau ini sampai ke Tuhan saya lagi dia buta kayu, baca kada bisa, penulis kada bisa. Lalu orang yang kena ejek ini tadi membela diri, kau nih yang berarti aku buta kayu kada bisa baca tulis. Nabi Muhammad kan tidak bisa baca tulis ya. Nah, orang yang membela diri menyandarkan ke Nabi itu, maka orang tersebut dihukum. Dihukumnya siapa yang menghukum? Hakim yang ada di tempat. Lalu hukumannya apa? Sesuai dengan ijtihad hakim di tempat. Kalau di tempat itu hakimnya lihat bahwa orang ini dicambuk 10 kali, berarti hukum cambuk. Jadi ketika dicela, ketika dihapaki atau disambeti orang, jangan hendak menyambat membawa-bawa Nabi. Karena ada sesuatu perkara yang itu aib bagi kita, tapi tidak bagi Nabi. Terutama ummi tidak bisa baca tulis. Itu memang sudah ketetapan, bahkan di dalam kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran pun sudah dijelaskan kepada nabi-nabi terdahulu. Tanda-tanda Nabi akhir zaman itu salah satunya ummi, tidak bisa baca tulis. Itu sudah ketetapan dan khas dari Allah Ta'ala. Namun kita kan bisa baca tulis,
Itu dasar buta kayu. Mau Nabi itu cuma tidak bisa baca tulis, itu aja. Mau pintar bukan main. 1000 orang umat Nabi yang terpilih melawannya, akan Nabi tidak melawan. Cuman itu memang irhas dan ketetapan oleh Allah bahwa Nabi akhir zaman itu ummi. Jadi ummi itu tidak bisa baca tulis, bukan bungol. Orang kita memang tidak bisa baca tulis itu nasar. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, orang tersebut yang membela diri ketika dicela, ketika disambeti orang dengan itu, lalu ia menyebutkan Nabi, maka orang tersebut dihukum oleh hakim setempat. Hukumannya apa? Sesuai dengan ijtihad hakim setempat. Wa hamalathu hadinatuhu ummu Aymana Barakatuh bintu Muqsan. Setelah wafatnya Aminah, maka Nabi pun diasuh oleh Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman menggaduh. Ummu Aiman ini nama aslinya Barakah bintu Muhsan. Barakah bintu Muhsan Al-Habasyiyah, orang Habasyi atau Ethiopia sekarang. Allati warasaha min abihi Abdillah summa a'taqaha. Ummu Aiman ini adalah seorang budak yang diwarisi oleh Nabi dari mendiang orang tuanya Abdullah. Kemudian Nabi merdekakan. Jadi Ummu Aiman ini warisan dari Pak Abuhan, budak. Tapi pada masa Nabi merdekakan. Wa min manaqibiha annaha kanat sha'imah fa'atashat fatadalla 'alayha minas sama'i dalwum min ma'in birisha'i abyad fa'akhadhathu fasharibathu hatta rawiyah. Setengah dari karomah keistimewaan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini termasuk di kalangan sahabat. Jadi orangnya istimewa. Jadi sebahagian dari karomah keistimewaannya Ummu Aiman, annaha kanat sha'imah. Suatu ketika Ummu Aiman berpuasa, fa'atashat. Ketika berpuasa dia kehausan. Fatadalla 'alaiha minas sama'i dalwum mimma. Tiba-tiba mendekatlah kepada Ummu Aiman timba yang berisi dengan air bertali putih dari langit. Jadi dari incaan lah. Timba dari langit bertali putih mendekati Ummu Aiman. Fa'akhadhathu fasharibathu hatta rawiyah. Maka Ummu Aiman pun mengambil. Setelah diambilnya, diminumnya hingga ia puas. Itu salah satu keistimewaan Ummu Aiman yang asalnya budak warisan dari orang tua Nabi, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Orangnya istimewa. Puasa kehausan, tiba-tiba ada timba dari langit menjulur pakai tali putih, berisi air, diminumnya hingga ia puas. Wa jumlatu ma warasahu sallallahu alaihi wasallam min abihi Ummu Aiman wa khamsatu jamalin wa qit'atun minal ghanam. Warasa alaihi salamu dzalika ma'a ummihi Aminah wa jaddihi Abdul Muttalib. Jumlahnya berapa banyakkah warisan Nabi dapat dari mendiang orang tua Nabi Abdullah? Jumlah warisan yang didapat oleh Nabi dari bapaknya Abdullah yaitu 1 orang budak Ummu Aiman, wa khamsatu jamal 5 ekor unta, wa qit'atun minal ghanam, dan beberapa ekor dari domba. Itu dah kan? Beberapa ekor dari domba,
Pokoknya beberapa ikungan domba, 5 ekor unta, kemudian budak Ummu Aiman. Dan warisan itu bukan hak Nabi Sulaiman. Nabi mewarisi peninggalan dari orang tuanya itu bersama ibu dan neneknya Abdul Muttalib. Samaan bagi 3 lah itu. Budak 1 orang, unta 5 ekor, dan beberapa ekor domba. Nah, warisan peninggalan dari Abdullah diwarisi oleh Nabi, ibu Nabi, dan kakek Nabi Abdul Muttalib. Allati zawwajaha alaihi salamu ba'du ay ba'dan nubuwah min hubbihi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah al-Karabi maulahu ay atiquh. Ummu Aiman ini setelah dimerdekakan Nabi, kemudian ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, Ummu Aiman ini dinikahkan oleh Nabi. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, Ummu Aiman dinikahkan dengan budak kesayangan Nabi, yaitu Zaid bin Harisah al-Kalabi, seorang budak Nabi yang Nabi merdekakan. Jadi Zaid bin Harisah seorang budak kesayangan Nabi, bukan main sayangnya Nabi. Sampai-sampai diceritakan itu saking sayangnya Nabi, sampai-sampai Zaid bin Harisah ini diangkat oleh Nabi sebagai anak. Jadi angkat anak Nabi. Cuma dibatalkan, kada boleh mengangkat anak. Karena pada masa Nabi, orang-orang Arab dahulu apabila mengangkat seorang anak, maka anak itu berubah status binnya. Zaid bin Harisah ketika diangkat anak oleh Nabi berubah statusnya Zaid bin Muhammad. Begitu ini memang tradisi kebiasaan orang-orang dahulu. Zaman-zaman Nabi itu apabila mengangkat anak statusnya berubah. Zaid bin Harisah Nabi angkat jadi anak Zaid bin Muhammad, lalu dibatalkan. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini budak kesayangan. Jadi Ummu Aiman dinikahkan oleh Nabi dengan budak kesayangan Nabi, yaitu Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid bin Harisah ini juga dimerdekakan oleh Nabi. Fawaladat lahu Usamah hubbahu sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah, maka melahirkanlah Ummu Aiman seorang anak laki-laki namanya Usamah. Jadi Usamah juga sebagai kesayangan Nabi. Sayang banget Nabi ini, Usamah nih. Usamah bin Zaid. Jadi Usamah anak Zaid bin Harisah yang istrinya dari Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman, lalu mengadakan yang namanya Usamah. Saking sayangnya Nabi dengan Usamah, pernah suatu ketika terjadi peperangan, Usamah ini dijadikan Nabi sebagai panglima perang, sedangkan umurnya masih belasan tahun. Sementara ketika itu para sahabat senior banyak, Abu Bakar, Umar, dan lain-lainnya, sahabat-sahabat senior banyak. Yang menjadi panglima perang itu Usamah. Maka sebahagian sahabat ada yang komplain, kenapa Nabi ini Usamah yang dijadikan panglima perang, kenapa tidak sahabat-sahabat senior? Abu Bakar ada, Umar ada, kenapa mati nang anom dijadikan panglima perang? Zaid bin Usamah bin Zaid. Mendengar hal itu marah Nabi. Artinya Nabi apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya itulah yang baik. Memang kalau sekilas, kenapa mati nang anom dijadikan Nabi sebagai panglima perang? Padahal yang senior ada Abu Bakar, Umar jadi bawahan. Padahal ketika itu Usamah masih umur belasan, sekitar 6-17 tahun.
yang dipimpin Abu Bakar, Umar. Jadi sebagian para sahabat ada komplain. Padahal memang ada tujuan Nabi. Mau nengaran Anom itu jadi panglima perang itu gagah orangnya. Beratnya menyerbu itu kan tanggung-tanggung aja juga gagah orangnya. Makanya yang Anom itu disuruh jadi pemimpin oleh Nabi, yaitu Usamah bin Zaid. Wa dzalika ba'da an tazawwajaha Ubaid bin Zaid min Bani al-Harth fa waladat lahu Aiman wa bihi kuniyat wa Aimanu hadza mata syahidan yauma Hunain. Jadi rupanya sebelum Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harisah, sebelumnya Ummu Aiman pernah menikah dengan Ubaid bin Zaid dari Bani Haris. Pernikahan Ummu Aiman, nama aslinya Barokah, menikah dengan Ubaid. Dari pernikahan dengan Ubaid lalu melahirkan anak laki-laki, lalu diberi nama dengan Aiman. Oleh karena itulah Barokah tadi dijuluki dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu sama kayak kita artinya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada namanya kunyah. Kunyah itu julukan atau panggilan. Karena anaknya yang Tuhan namanya Aiman, lalu dipanggillah Ummu Aiman, Mama Aiman. Sama kayak kita, orang Abun berilah jelas. Ada anaknya paling tua Udin, itu hiawannya pasti Abah Udin, Manya Udin. Nah itu kunyah, julukan. Mau seandainya anaknya Ujang tuh Abah Ujang, Mama Ujang. Jadi Barokah tadi menikah dengan Ubaid, melahirkan anak namanya Aiman. Maka Barokah itu hingga sekarang julukannya Ummu Aiman, Mama Aiman. Setelah itu baru menikah dengan Zaid bin Harisah, lalu mengadakan anak yaitu Usamah. Maka ada lagi disebut Ummu Usamah, tapi anak paling tua Aiman, jadi Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Kenapa jadi dijuluki dengan Ummu Aiman? Karena anak pertamanya namanya Aiman, lalu dihiaulah dengan Ummu Aiman. Mungkin abahnya juga dihiau dengan Abu Aiman, Abah Aiman, nah mamanya Ummu Aiman. Nah, Aiman di sini ini wafat syahid pada perang Hunain. Jadi ketiga perang Hunain itu perang besar-besaran. Maka pada perang Hunain itulah Aiman ini anak dari Barokah tadi syahid di medan perang Hunain. Wa adkhalathu sallallahu alaihi wasallam ala Abdil Muttalib ba'da 5 ayyamin min mauti ummihi Aminah. Nah, setelah sepeninggalan Aminah, maka Nabi pun diasuh sementara oleh Ummu Aiman. Setelah itu barulah Ummu Aiman menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada nenek Nabi Abdul Muttalib. Itu setelah 5 hari wafatnya ibunda Nabi Aminah. Jadi 5 hari setelah wafatnya Aminah barulah diserahkan kepada nenek Nabi. Sebelumnya Ummu Aiman menjelang berarti sekitar 4-5 hari itu Ummu Aiman masih mengasuh Nabi. 5 hari setelah wafatnya Aminah, lalu Ummu Aiman pun menyerahkan Nabi ke nenek Nabi yaitu Abdul Muttalib. Fadammahu sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa raqqa ay ta'attafa lahu sallallahu alaihi wasallam wa ala ruqiyya. Maka Abdul Muttalib pun memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia amat sangat mengasihani dan menaruh rasa iba kepada Nabi.
wa a'la ruqiyah, dan Abdul Muttalib pun meninggikan derajat Nabi. Rafa'a Abdul Muttalib manzilatahu wa darajatahu sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib meninggikan kedudukan Nabi, derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ummu Aiman menyerahkan Nabi ke Abdul Muttalib, bukan main Abdul Muttalib sayangnya dengan Nabi, dipeluk, diciumnya, pokoknya amat belas kasih itu dengan Nabi. Mungkin bisa aja kita merasakan, umpama kita diisi cucu, abahnya meninggal, umahnya meninggal, apalagi pikiran. Nah, abahnya meninggal, umahnya meninggal, awak umpama paniniannya, kayak apa dengan cucu. Maka Abdul Muttalib bukan main sayangnya dengan Nabi, dipeluk, diciumnya, karena menaruh amat sangat iba dengan Nabi. Wa raqqa ilaihi ridqatan lam yarqa mislaha ahadun ala waladihi. Abdul Muttalib itu mengasihi Nabi itu amat sangat kasih. Bahkan belum pernah ada seorang ayah pun yang mengasihi anaknya melebihi kasih sayang Abdul Muttalib terhadap cucunya Nabi. Punya kata iyaan itu. Namun orang tua sayang dengan anaknya, ya sayang. Dibandingkan bagaimana sayangnya Abdul Muttalib dengan Nabi, karena baparakan itu. Bujur-bujur disayang oleh Abdul Muttalib Nabi. Wa kana yubirruhu wa yukrimuhu wa yuhibbuhu aktsara min mahabbati auladihi. Abdul Muttalib mengurus Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Abdul Muttalib itu banyak anak-anaknya, yaitu paman-paman Nabi, dasanak dari Abdullah. Pokoknya Abdul Muttalib amat sayang. Mun kita sayang ya awal anak sayang kan. Tapi kalau ibarat memuliakan kan juga kan memuliakan. Kita hendak anak memuliakan awak. Amun Abdul Muttalib sudah inya mengurus Nabi, dimuliakannya Nabi. Kemudian cintanya dengan Nabi melebihi cinta dengan anak-anaknya sendiri. Wa kana idza ata bi ta'amin ajlasal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila janbihi wa rubbama ajlasahu ala fakhizaihi fayu'tiruhu bit ta'am. Apabila Abdul Muttalib itu disungguhkan makanan, maka Abdul Muttalib pun mendudukkan Nabi di sampingnya. Wa rubbama ajlasahu ala fakhizaihi. Bahkan kadang-kadang Abdul Muttalib mendudukkan Nabi di dua pahanya, maksudnya itu di pangkuannya. Itu saking sayangnya Abdul Muttalib. Apabila ada makanan diberikan kepada Abdul Muttalib, maka Nabi mesti dihiau, suruh duduk di dia. Amun kada diasuh Nabi, fayu'thiruhu bit ta'am. Kemudian Abdul Muttalib mendahulukan Nabi memakan. Jangankan anak-anaknya, ini seorang Nabi didahulukan, disuruh. Saking kasih, saking sayang dan memuliakannya Abdul Muttalib dengan Nabi. Wa kana yursilu banihi fil amri fa idza ghabu ba'atha ibnihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa yahsulun najah wa ma ba'athahu fi syai'in illa ja'a bihi najiha. Apabila ada suatu urusan yang mesti diselesaikan, biasanya Abdul Muttalib itu mengirim anak-anaknya, karena anak-anak Abdul Muttalib banyak. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Lahab termasuk aja, Husam, Ghaidah, banyak. Nah, apabila ada suatu perkara yang harus diselesaikan, Abdul Muttalib menyuruh anak-anaknya tuh untuk menyelesaikan. Karena ketika itu Abdul Muttalib itu pemuka kaum Quraisy.
Lalu apabila ada suatu permasalahan, anak-anaknya disuruh menyelesaikan. Tapi ketika anak-anaknya tidak ada di tempat, maka yang dikirim oleh Abdul Muttalib menyelesaikan masalah itu Nabi. Apabila Nabi yang dikirim oleh Abdul Muttalib menyelesaikan suatu permasalahan, mesti berhasil selesai. Wa ma ba'atha bi syai'in illa ja'a bihi najihan. Tidak sesuatu urusan ketika Abdul Muttalib mengutus Nabi melainkan urusan itu beres semuanya, selesai terus. Wa kana yudau li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah la yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lah. Abdul Muttalib karena seorang pemuka, maka disediakanlah bagi Abdul Muttalib permadani. Ada permadani itu dihamparkan fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lah. Tidak ada satu orang pun dari anak-anak Abdul Muttalib yang berani menduduki permadani itu, karena amat sangat mengagungkan Abdul Muttalib. Fakana banuhu wa sadatu Quraisyin yuhaddiquna bih. Anak-anak Abdul Muttalib serta pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu amat iri dengan Nabi. Kenapa ada iri? Ada permadani yang disediakan untuk kedudukan Abdul Muttalib. Kan ini yang mana duduki itu? Tapi Nabi mana duduki? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun ya'ti hatta yajlisa alaihi. Suatu ketika Nabi masih kanak-kanak, Nabi datang dan duduk di atas permadani itu. Wa ya'khudhuhu a'mamuhu yu'akhiruhu 'anil firash. Maka paman-paman Nabi, anak-anak Abdul Muttalib itu berusaha untuk menjauhkan Nabi. Kalau masih jangan duduk, jangan. Fayaqulu jadduhu Abdul Muttalib lamma yara dzalika minhum da'u ibni. Tapi ketika Abdul Muttalib melihat Nabi duduk di atas permadani itu, kemudian dia melihat anak-anaknya itu menjauhkan Nabi, maka Abdul Muttalib berkata kepada anak-anak Nabi, anak-anaknya, da'u, tinggalkan. Da'u ibni, jauhi, tinggalkan. Kalau bisa marahnya duduk situ, itu anakku, padahal cucu. Itu saking Abdul Muttalib itu kasih sayangnya dengan Nabi. Ada permadani, dia yang wani duduk di duduk. Dia usahakan orang lain, anaknya sorangan gak duduk. Tapi mau Nabi itu tuh kalau istilah bahasa kita lah, meloncat duduk pada bahasa istilah kita tuh. Abdul Muttalib bahkan arai lagi. Tapi menurut orang ada wani itu duduk gitu. Itu saking Abdul Muttalib sayangnya dengan Nabi. Wa qala wallahi inna li ibni hadza la sya'nan 'aziman. Bakhin liman waqqarahu wa wala. Kata Abdul Muttalib, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini, ada mempunyai kedudukan yang agung, maka beruntung sangatlah bagi orang yang memuliakannya dan menghormatinya. Pabakhin ini pabakhin itu bahasa Arab yang muskil lah, jarang digunakan oleh orang Arab nih. Pabakhin kalau bahasa kita beruntung betuah. Jadi di Abdul Muttalib beruntung betuah orang yang menghormati dan memuliakan cucu bune, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tashku fi sibahu ju'u wala atasha. Nabi dari semenjak kecil tidak pernah mengadukan lapar, tidak pernah mengadukan haus. Ada anak kayak kita ambok punya kelaparan kehausan, Nabi gak ada suah. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Alhamdulillah ya hawriyah su'alul hamdulillah fi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم